Pemirsa, pada Jumat esok Timnas U23 akan menghadapi Korea Selatan di babak perempat final ajang Piala Asia U23. Sebenarnya seberapa besar peluang Timnas kita untuk lolos ke semifinal? Kita akan bahas bersama dengan analis sepak bola TV One, yakni Faisal Kreb, yang tentunya sudah bergabung di studio TV One. Selamat pagi, Bung Kreb. Indi, selamat Gimana pagi. Kabarnya? Sehat tentunya ya? Baik, sehat. Oke, Bung Kreb, ini kan kita sudah masuk atau lolos ke babak perempat final. Nah, ini tentunya adalah merupakan pencapaian yang cukup fantastis ya untuk Indonesia. Bagaimana nih Bung Kreb melihat timnas Indonesia sejauh ini? Ya, tentunya ini saya pribadi maupun mungkin Indi dan publik pencinta sepak bola tanah air sepakat bahwasanya level permainan timnas kita di Piala Asia U23 ini sudah sangat membanggakan. Kan kita lihat juga dari di grup A sendiri kita berhasil lolos dengan cukup meyakinkan meski kita kalah 0-2 dari Qatar, namun kita mampu bangkit di pertandingan kedua dan kita mampu menang menghadapi Australia dan juga kita mampu mengalahkan Jordania secara meyakinkan dengan skor 4-1. Dan ini juga merupakan salah satu performa yang ditunjukkan STY kepada pemain-pemain atau timnas kita gitu. STY mampu memainkan atau menerapkan sepak bola modern kepada timnas kita. Mulai dari itu sisi menyerang, bertahan, transisi negatif maupun positif dan juga set piece. Dan itu terbukti timnas kita mampu bermain Spartan selama 112 menit saat menghadapi Australia di pertandingan kedua. Dan itu menunjukkan bahwasanya pemain-pemain kita juga sudah berada dalam level yang tidak bisa dipandang sebelah mata tentunya ini. Iya, jadi sebenarnya kita juga sudah cukup familiar ya dengan performance dari timnas kita. Nah, tapi kalau jika dibandingkan ya Bung Kreb dengan permainan terutama ini dari timnas Korea Selatan saat sebelumnya ini menghadapi Jepang. Gimana sih kira-kira melihat peluang dari timnas U23 kita ini untuk bisa lolos ke babak berikutnya? Iya, kalau kita bicara peluang tentu di fase 8 besar atau perempat final ini tentunya peluang tetap 50-50. Timnas kita juga mempunyai peluang yang sama dengan Korea Selatan. Meskipun secara peringkat mungkin kita jauh di bawah Korea. Kita berada di 134 sementara Korea sendiri berada di posisi 23 peringkat FIFA. Dan jika kita bicara head to head di level U23 ini kita bertemu di 2016 di babak kualifikasi Piala Asia di mana kita pada saat itu kita kalah. Dan di level senior pun secara head to head dari 57 pertemuan kita kalah 43 dan kita hanya meraih kemenangan 6 dan sisanya berakhir dengan imbang. Dari statistik tentunya mungkin level timnas kita berada di bawah dari Korea. Tapi dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa terjadi. Dan di babak perempat final ini tentunya kans Indonesia juga akan sama dengan Korea gitu. Dan kita kalau kita berkaca dari dua laga sebelumnya kita juga menampilkan permainan yang sangat luar biasa. Dan tentunya itu akan menjadi modal berharga bagi pasukan Sintayong untuk menatap laga perempat final ini. Oke, kalau peluangnya adalah 50% berarti tidak ada yang tidak mungkin begitu ya untuk nanti Indonesia ini bisa tentunya unggul dari Korea Selatan. Kalau gitu gimana nih Bung Kreb, strategi yang mungkin bisa diterapkan ya oleh timnas kita nih untuk menghadapi Korea Selatan, apa saja juga nih yang kira-kira perlu diwaspadai dari timnas sana? Jika kita berbicara terkait strategi mungkin dalam fase 16 besar atau babak knockout ini tentunya mental akan berperan. Mental berperan ya? Iya. Mental akan berperan dibandingkan dengan teknis. Dan jika kita berkaca dari dua laga sebelumnya saat menghadapi Australia dan Jordania, mental pemain-pemain kita sangat luar biasa. Digempur 112 menit menghadapi Australia, namun pemain-pemain kita tetap bisa bertahan dan menunjukkan kualitas mereka untuk bisa mempertahankan kemenangan pada saat itu. Dan juga pada saat laga pamungkas grup A, pada saat berjumpa dengan Jordania, mungkin prediksi dari banyak pihak mungkin menyatakan bahwasanya timnas kita akan kesulitan menghadapi Jordania. Namun hal itu akhirnya terbantahkan
timnas kita mampu mengalahkan Jordania dengan skor yang meyakinkan 4-1. Dan dengan modal kepercayaan diri yang tinggi dari berbekal dari 2 kemenangan sebelumnya, tentu ini akan menjadi modal berharga bagi Marcelino dan kawan-kawan untuk bisa menjaga peluang kita untuk lolos ke babak semifinal. Dan tentunya harapan dan doa publik pencinta sepak bola kita akan, dan tentunya juga supporter yang datang langsung ke stadion besok malam akan membakar semangat dan motivasi pemain-pemain kita untuk bisa meraih hasil maksimal dan tentunya lolos ke fase semifinal. Dan itu merupakan misi pribadi mungkin dari Sintayong untuk mencetak sejarah lagi bahwasanya timnas kita mampu berlaga di Olimpiade Paris. Jadi itu termasuk strategi juga ya penonton nih supaya bisa membakar semangat dan juga meningkatkan kepercayaan diri karena dari timnas supporter itu kita akan ya. menjadi pemain ke-12 timnas kita saat berlaga di pertandingan yang penting ini kan gitu. Jadi tentunya semangat dan dukungan yang akan diberikan secara langsung pada besok malam akan memberikan perubahan permainan di skuad kita. Apalagi kabar terbaru tadi malam Nathan Cho yang pulang ke Belanda dipastikan oleh Federasi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir akan kembali bisa bermain di laga penentuan babak perempat final besok malam. Oke. Tapi kalau melihat timnas dari Korea Selatan, Bung Krep, apa saja sih sebenarnya kelebihan ya atau kekurangan? Kelebihan yang kira-kira patut diwaspadai oleh timnas Indonesia maupun kekurangan dari Korea Selatan nih yang kira-kira memang nantinya akan dihadapi nih oleh timnas kita? Ya, jika kita mengetahui tim-tim dari Asia Timur ini juga mempunyai ciri permainan yang hampir serupa. Mereka mempunyai pemain-pemain yang punya kecepatan, mereka mempunyai pemain-pemain yang punya determinasi yang sangat tinggi, dan mereka juga mempunyai permainan kolektivitas dan pressing yang sangat kuat, dan itu yang mungkin harus diantisipasi oleh Sintayong dalam menatap laga saat berjumpa Korea Selatan kali ini. Dan tentunya kita punya kartu as di mana Sintayong ini akan menjadi penentu dan menjadi pembeda di laga nanti, karena ini akan menjadi laga nostalgia bagi Sintayong karena Sintayong yang notabene berasal dari Korea dan dia pasti mengetahui karakter dan ciri bermain dari tim Korea Selatan ini, dan itu mungkin akan menjadi penentu kita untuk bisa mengatasi agresivitas dan permainan cepat dari Korea Selatan sendiri. Nah, lebih dalam lagi Bung Krep, ini kan itu yang unik ya justru ya di laga kali ini karena kebetulan memang pelatih timnas Indonesia merupakan orang Korea Selatan juga. Nah, Bung Krep sendiri melihatnya seperti apa nih jika seperti ini? Ya, ini pasti juga hanya pembuktian juga untuk Sintayong untuk menunjukkan bahwasanya Sintayong mampu memberikan perubahan yang sangat signifikan terhadap perkembangan sepak bola tanah air. Seperti kita ketahui bersama, semua performance yang dilakukan timnas kita ini sudah mencapai level yang sangat luar biasa. Kita mampu mencetak sejarah untuk pertama kali akhirnya lolos ke perempat final Piala Asia U23. Ini tentunya merupakan pencapaian yang sangat luar biasa, dan ini juga merupakan titik di mana Sintayong selama 4 tahun menangani timnas kita akhirnya bisa meningkatkan performa permainan timnas kita, dan tentunya ini juga tidak instan kan, tidak bisa dibutuhkan ini secara instan. Dan meskipun hadirnya pemain-pemain abroad atau pemain-pemain naturalisasi jelas itu mendongkrak performa timnas kita, namun tidak bisa dilupakan juga bahwasanya performa pemain-pemain lokal kita juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka juga sudah menunjukkan permainan terbaik mereka, dan itu semua terbukti pada saat kita menghadapi Australia. Gol sematawayang kita juga dicetak oleh Komang Teguh. Dan pada saat menghadapi Jordania, pemain-pemain lokal kita juga menunjukkan permainan yang sangat luar biasa. Gitu, dan ini juga tidak lepas mungkin juga dari peran pelatih-pelatih
liga kita yang memberikan jam terbang atau menit bermain yang cukup banyak kepada pemain-pemain lokal kita, sehingga secara tim dan secara individu, unit grup, timnas kita sudah menunjukkan permainan yang sangat luar biasa. Sudah luar biasa, nanti tinggal tugas kita ya berarti untuk mendukung pada Jumat nanti untuk laga antara timnas Indonesia melawan Korea Selatan. Begitu ya Bung Krep ya. Sekali. Terima kasih sekali Bung Krep sudah hadir di Kabar Pagi hari ini.